Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ada 23 19 10 dan di sini akan menjelaskan mengenai siklus konverter tiga fasa. Itu satu fasa. Di mana pada rangkaian ini terdapat komponen utama yaitu di sini terdapat sumber tiga fasa di mana terdapat sumber AC yang masing-masing dihubungkan ke ground atau netral di mana tiap fasa ada alat ukur ampermeter dan voltmeter untuk memantau besar arus dan tegangan input. Kemudian terdapat dua buah jembatan saklar daya tiga fasa yang digambar dalam bentuk kotak merah. Di setiap saklar tertulis sudut pemicu, yaitu 30 sampai 60, 90 sampai 15, 150 sampai 180, 270 sampai 300, kemudian 210 sampai 240, terus 330 sampai 330, 360, 90 sampai 120. Dan ada voltmeter di not keluaran untuk melihat bentuk gelombang tiap sudut pemicu. Di bagian paling kanan terdapat beban resistif yang dihubungkan ke titik keluaran converter serta sebuah alat ukur ampermeter dan voltmeter di sisi beban untuk mengukur tegangan dan arus output satu fasa. Kemudian untuk alur kerjanya sendiri, sumber tiga fasa memasuk tegangan ke kedua grup konverter. Setiap konverter pada dasarnya adalah penyaraf kendali tiga fasa yang dapat menghasilkan tegangan keluaran positif atau negatif terhadap beban tergantung pasangan saklar yang dinyalakan. Sinyal pemicu atau fairing yang diberikan ke tiap saklar diatur sedemikian rupa sehingga pada interval sudut tertentu hanya saklar dari salah satu grup yang konduksi. Sudut-sudut yang tertulis menunjukkan rentan sudut konduksi masing-masing tristor. Terdapat sumber tiga fasa. Arus beban mengalir dari salah satu fasa yang sedang terhubung melalui saklar konverter ke beban, kemudian kembali melalui saklar ke bawah sehingga membentuk jalur arus lengkap dan menghasilkan tegangan saat di beban yang mengikuti fase yang sedang dipilih. Kemudian prinsip kerja dari siklus konverter tiga fasa satu fasa, siklus konverter bekerja dengan memotong dan menyusun ulang segmen-segmen gelombang tiga fasa melalui pengaturan urutan dan sudut pemicuan tristor sehingga diperoleh tegangan satu fasa pada frekuensi yang lebih rendah. Group converter atas biasanya bertugas menghasilkan bagian positif gelombang keluaran atau back converter, sedangkan grup bawah menghasilkan bagian negatif atau end converter dengan mengatur kapan masing-masing grup aktif. Bentuk gelombang output mendekati sinus dan polaritasnya bergantian positif negatif seperti sumber satu fasa biasa. Karena sumber terdiri dari tiga fasa yang bergeser 120 derajat, selalu ada fasa dengan nilai tegangan paling mendekati bentuk sinus referensi yang diinginkan dengan memiliki fase tersebut melalui saklar. Distorsi, harmonisasi dapat dikurangi dan tegangan efektif pada beban dapat diatur melalui variasi sudut pemicuan. Kemudian lanjut ke simulasi. Pada simulasi bentuk gelombang yang dihasilkan, gelombang keluaran cycloconverter berwarna merah di bagian atas merupakan tegangan lopo atau fasa pada beban. Bentuknya berupa potongan-potongan sinus tiga fasa yang disambung oleh saklar
tirostor sehingga terlihat bergerigi dan bertrap dan tidak halus seperti sinus murni. Puncak gelombang merah selalu memiliki puncak salah satu fase input yang sedang dipilih, sehingga amplitude efektif output menjadi lebih tinggi atau step up, dan frekuensinya lebih rendah dari frekuensi sumber sesuai pola penyalaan Trister. Dari bentuk sudutnya memiliki karakter adanya sudut-sudut patah pada gelombang merah menunjukkan saat perpindahan konduksi dari satu pasangan tirostor ke pasangan lain yang menyebabkan distorsi, ya. Namun tetap mempertahankan polaritas dan bentuk rata-rata yang mendekati sinus. Jika dilakukan analisis lebih lanjut, akan terlihat bahwa gelombang keluaran memiliki komponen lebih besar dibanding sumber. Tetapi energi utama tetap berada pada frekuensi output yang diinginkan untuk aplikasi kebutuhan tertentu seperti motor AC berkecepatan rendah. Sekian presentasi mengenai rangkaian cycloconverter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.